Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Sultanika. Saya berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Waliosongo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Ulumul Hadis yang berjudul Sejarah Kodifikasi Hadis. Yang pertama adalah latar belakang kodifikasi hadis. Pada abad pertama Hijriah sampai akhir abad pertama Hijriah, hadis-hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi meriwayatkan berdasarkan pada kekuatan hafalan yang dimilikinya. Saat itu, mereka belum mempunyai motif yang kuat untuk membukukan suatu hadis dengan alasan karena mereka memiliki hafalan yang sangat kuat. Secara umum, setidaknya ada dua hal pokok atau alasan yang membuat sang khalifah melakukan kodifikasi terhadap hadis Nabi. Walaupun sebelumnya masih diperselisihkan boleh atau tidaknya pengumpulan hadis. Yang pertama adalah banyaknya para ulama penghafal hadis yang meninggal pada medan perang yang membuat sang khalifah khawatir akan hilangnya hadis tersebut. Yang kedua, dengan semakin sedikitnya para penghafal hadis, maka dikhawatirkan akan tercampur antara hadis-hadis yang sahih dan yang palsu, serta banyaknya permunculan hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah, yang membuat umat Islam menjadi terpecah menjadi beberapa golongan, yang membawa mereka untuk mendatangkan keterangan hadis yang diperlukan untuk mengesahkan sebagai golongan yang paling benar. Periode pertama adalah periode Sohifah pada abad ke-1 dan awal abad ke-2 Hijriah. Pada abad pertama, tampak ada sikap perbedaan pada sebagian sahabat dan para tabi'in senior tentang penulisan hadis. Di satu sisi, ada keinginan untuk menuliskan hadis untuk tujuan-tujuan tertentu, tetapi di sisi yang lain, ada kekhawatiran bahwa hadis-hadis yang ditulis tersebut akan menyaingi Al-Quran pada masa berikutnya. Meskipun demikian, berpuluh-puluh sahabat dan para tabi'in senior dilaporkan memiliki naskah-naskah yang kemudian dinamakan suhuf atau penulisan hadis dalam bentuk lembar-lembaran yang dibukukan. Sementara gerakan korupsi dan pemalsuan hadis mulai mengancam integritas hadis. Perang sipil yang berawal dari terbunuhnya Khalifah ketiga Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi menyebabkan perselisihan dan pertentangan politik yang melibatkan periwayatan yang salah atas hadis dalam rangka mendukung kepentingan dan doktrin kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran untuk membedakan materi-materi hadis yang sahih dan yang palsu, sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada para ulama untuk menghimpun hadis. Periode kedua adalah periode Musannaf pada pertengahan abad kedua. Selama abad pertama dan awal abad kedua, kompilasi hadis terbatas pada penulisan hadis-hadis untuk penyebaran lisan saja. Lalu para ulama di masa selanjutnya mulai mengelompokkan hadis dengan judul yang mengindikasikan persoalan yang dihimpunnya. Tipe ini dinamakan musannaf, yang berarti kompilasi yang dikelompokkan dan disistematiskan. Di antara penghimpunan musannaf yang pertama adalah Ibnu Jurayj dan Ma'mar bin Rashid, dan yang paling terkenal adalah Imam Malik bin Anas dengan karyanya yaitu Al-Muwatta. Muwatta ditulis oleh Imam Malik bin Anas atas perintah Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Kitab ini disusun dengan tujuan untuk memberikan sebuah buku pedoman bagi para mufti. Karya Malik bin Anas ini tidak hanya berisi hadis Nabi semata, tetapi juga berisi fatwa sahabat dan tabi'in. Meskipun demikian, pada masa itu belum terjadi pemilahan antara disiplin ilmu hadis dengan ilmu fikih. Oleh karena itu, Muwatta juga disebut sebagai kitab hadis dan kitab fikih hukum Islam. Dari pernyataan di atas, musannaf menjadi model perkembangan kedua literatur hadis, sekaligus perbaikan dari model kitab hadis sebelumnya, baik yang berupa sohifah maupun kitab hadis yang merupakan karya Ibnu Shihab Az-Zuhri. Periode selanjutnya adalah periode musnad pada akhir abad kedua.
Literatur hadis dengan tipe musannaf walaupun telah disusun secara sistematis, tapi masih mencampur adukan antara hadis dengan berbagai putusan tambahan dari para khalifah, sahabat senior, maupun dari para tabi'in. Oleh karena itu, sebagai upaya perbaikan terhadap literatur hadis model musannaf, muncul gerakan yang mencoba menghimpun hadis-hadis dengan tipe musnad. Musnad tersebut diantaranya adalah Musnad Sulaiman bin Daud, Musnad Ahmad bin Hambal, dan Musnad Utsman bin Abu Sya'bah, dan lain-lain. Dari sekian banyak kitab hadis model musnad, yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad, yang dianggap sebagai musnad yang paling sempurna dan paling luas cakupannya di atas hadis-hadis yang beredar pada saat itu. Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama hadis yang semasa dengannya ingin memperbaiki penyusunan kitab hadis tipe musannaf dengan cara menyusun kitab hadis yang diberi judul Al-Musnad. Sebagai konsekuensinya, tidak semua hadis marfu termasuk hadis musnad, karena bisa jadi hadis itu munqati, mursal, atau mu'dal, dan tidak semua hadis mutasil tergolong hadis musnad, karena bisa saja hadis itu adalah hadis yang mauquf yang bersumber dari sahabat atau hadis maqtu yang bersumber dari tabi'in. Dalam penyusunan kitab itu, Imam Ahmad mendasarkan pada nama sahabat. Namun, metode penyusunan semacam ini tidak memperhatikan kesesuaian tema hadis antara satu bab dengan bab berikutnya. Selanjutnya adalah periode Shahih pada abad ketiga dan keempat. Musnad belum membedakan antara hadis yang autentik atau sahih dengan hadis yang dhaif. Oleh karena itu, timbul gerakan yang mencoba memperbaiki kekurangan gerakan musnad yang muncul secara serentak dan bertujuan untuk menghimpun hadis-hadis sahih semata. Karya-karya para ulama hadis yang mencerminkan tipe ini adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, dan lain-lain. Terdapat perbedaan antara kitab sahih dan kitab sunan. Pertama, kitab sahih seperti Sahih Al-Bukhari mencakup semua aspek, sementara kitab sunan seperti kitab Sunan An-Nasai hanya mencakup persoalan hukum fikih saja. Imam Bukhari adalah pendiri gerakan sahih dan orang pertama yang menyusun kitab hadis dengan model ini. Dalam pandangan Imam Bukhari, kitab-kitab hadis yang disusun pada masanya dan masa sebelumnya tidak hanya mencakup hadis sahih saja, tetapi juga hadis hasan dan hadis yang dhaif. Ulama lain menyusun kitab hadis dalam bentuk sahih adalah Imam Muslim. Ia menyusun kitab itu setelah menyeleksi 300.000 hadis. Kemudian ia menyempurnakan dengan merevisi kembali selama 15 tahun. Periode terakhir adalah periode syarah dan ikhtisar pada pertengahan abad keempat. Pada abad ketiga telah menghasilkan sejumlah besar kitab musnad, kitab sahih, dan kitab sunan yang paling otoritatif dan meletakkan dasar bagi ilmu-ilmu hadis. Sejak abad keempat dan selanjutnya, kontribusi para ulama hadis didasarkan atas literatur hadis yang telah dihasilkan sebelumnya dan terfokus pada upaya untuk menambah, mensyarah, meringkas, mengkritik, mengomentari, dan merevisi karya-karya yang sudah ada. Gerakan syarah dan ikhtisar ini dilakukan karena para ulama telah menyadari bahwa upaya seleksi hadis telah mencapai puncaknya pada gerakan sahih yang dipelopori oleh Imam Bukhari, sehingga pada abad keempat Hijriah dan seterusnya para ulama hanya sebatas melengkapi, mensyarah, dan meringkas karya-karya sebelumnya. Selain itu juga disusun kitab Istidrak yang menghimpun hadis-hadis berdasarkan kriteria Bukhari dan Muslim yang tidak ada pada Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari. Salah satu karya syarah yang lahir pada periode ini adalah Ma'alim Al-Sunan karya Al-Khattabi dan Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj karya Imam An-Nawawi, dan lain-lain. Selain itu juga ada beberapa kitab ikhtisar, diantaranya Al-Mulakhis lima fi Al-Muwatta min Al-Hadis Al-Musnad karya Al-Qabisi, Al-Tajrid Al-Sharih karya Az-Zubaydi, dan karya-karya lainnya.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.